Bid'ah secara bahasa adalah hal yang baru. Karena hal yang baru, maka itu adalah ada yang baik, ada yang tidak baik. Akan tapi bid'ah syariah yang disebut Nabi, kullu bid'atin adalah bid'ah syariah. Bid'ah yang menurut syarak itu adalah haram, akan tapi bid'ah yang haram menurut syarak itu, bid'ah menurut syarak itu kayak apa? Maka perlu definisi. Bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Secara syariat, bid'ah maksudnya hal yang baru, iya, secara lughah. Tapi untuk dikatakan yang tidak dilakukan Nabi sebagai bid'ah syariah, nggak bisa. Yang tidak dilakukan Nabi tidak selalu bid'ah syariah. Bid'ah lughawiyah iya, bid'ah menurut bahasa. Tapi bid'ah syariah itu harus ada definisi yang pernah kita sebutkan pada penjelasan yang lalu. Mohon kembali kepada pembahasan hadis tentang bid'ah. Kurang lebihnya adalah, kalau tidak salah kami hadirkan satu definisi atau dua definisi ya. Bid'ah adalah kullu tariqatun fid dini mukhtara'atun ya. Tariqatun fid dini urusan agama, cara beragama. Ini Syatibi yang punya definisi atau tariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun yang dibuat-buat. Tudohi syari'ata yang menyerupai dengan sesuatu yang ada dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, tujuannya melakukan itu apa? Al-mubalaghatu fit ta'abbudi. Berlebihan, enggak cukup ya salat subuh kok cuma 2 rakaat, enggak enak deh mau tambah 4 rakaat lagi seger-segernya. Ada lagi semangat-semangat puasa Ramadan tak tambah deh, dan masih banyak. Jadi nanti ada definisi bid'ah yang sudah jelas pada kembali kepada hadis tentang bid'ah. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah, apalagi kafir, syirik. Oh, bid'ah itu ada aturannya. Untuk dikatakan bid'ah itu kita pertama harus tahu itu bid'ah, yang kedua kita harus tahu pekerjaan itu. Sifat pekerjaan, dasarnya ada atau tidak. Selagi kita sudah tahu sifat pekerjaannya, dasar-dasarnya, kemudian setelah itu kita baru bisa menyifati apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah. Dan sekarang uniknya orang mengatakan bid'ah sebuah pekerjaan, dia tidak tahu bid'ah yang pertama. Karena bid'ah menurut dia hanya semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Nah, sehingga apa? Wah ini Maulid bid'ah karena Nabi tidak melakukannya. Nah, menurut dia itu tidak dilakukan. Apalagi ini bid'ah, Nabi tidak melakukan. Loh, kok sebegitu gampang mendefinisikan bid'ah? Lihat isinya dulu apa. Nah, makanya menghukumi sesuatu dengan satu hukum, kita harus tahu hukumnya. Yang kedua, kita harus tahu apa yang dihukumi. Yang selama ini diperdebatkan, apa itu tawassul, apa itu Maulid Nabi, apa itu ini. Kita harus tahu dulu apa sih itu. Jangan kita mendefinisikan pekerjaan orang dengan definisi kita, lalu kita stempel dengan hukum sesuai dengan keinginan kita sendiri. Coba tetangga kita maling harus gebuki kan gitu ya. Lah kita yang menyentempel maling ini loh kok gampang banget dong tetangga kita. Dia bukan. Misalnya tetangga kita itu rupanya ngendap-ngendap ke belakang, ngambil sesuatu, masuk ke kamar. Kita ngelihat dari CCTV kita yang kebetulan salah satu layarnya keluar. Langsung apa kita? Tetangga kita maling. Wah nggak bener. Dia nggak pernah tahu, tanya kenapa. Mestinya tanya, kenapa tangga saya ngendap-ngendap? Rupanya apa? Dia itu ngendap-ngendap ngambil buah di belakang mau bikin kejutan buat istrinya. Tak tahu hanya ngelihat di layar itu kan ngendap-ngendap kayak orang nyuri begitu. Ya, orang yang salah menilai itu bahaya banget. Memang dia sembunyi, kelihatan di CCTV kayak maling. Lari, itu maling. Beginilah biasanya orang suka membid'ahkan tuh tidak pernah tanya apa pekerjaan itu, modelnya kayak apa, apakah ada dasar hukumnya atau tidak. Dia tidak tahu itu langsung stempel bid'ah. Itulah yang diancam Nabi, itu akan terjadi perbedaan dari model-model manusia semacam ini. Itu bahaya sekali. Dengan ilmu, bid'ah ada dong. Kalau kita lihat Ibnu Hajar Haytami menyebut tentang bid'ah ada. Tapi tidak semua yang kita ketahui lalu seolah-olah tidak ada bimbingan dari Nabi, tidak ada seolah-olah itu langsung kita katakan bid'ah. Tanya dulu dong yang melakukannya. Jangan-jangan kita yang sempit wawasan, kurang melanglang kita, jangan-jangan tak taunya oh dia lebih luas dari saya, oh tak taunya saya yang salah, kan begitu. Jadi jika terjadi khilaf, kita kembali kepada baginda Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Nah, maka itu menjadi rambu-rambu ya ulama kita, bahasanya akidah yang benar adalah akidah ahli sunnati wal jamaati yang berpegang kepada dua pilar, yaitu ahli bait Rasulullah dan sahabat Nabi SAW. Kemudian setelah itu awas hindari bid'ah, kata Nabi. Bid'ah itu merusak agama, bid'ah syariah, dan itu harus kembali kepada ahlinya yang bisa menjelaskan tentang bid'ah.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.